pada video kali ini saya akan menceritakan salah satu cerita rakyat yang berasal dari Flores, Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Nagekeo, Kecamatan Bowae, Kelurahan Nageoga, tepatnya di Desa Uwa atau Rua, yaitu kisah tentang Ebu Gogo. Pada zaman dahulu, hiduplah sekelompok makhluk yang dikenal dengan nama Ebu Gogo. Mereka tinggal di Gunung Ebu Lobo, tepatnya di sebuah gua yang bernama Lia Uwa. Gua tersebut sangat panjang dan luas, serta menjadi tempat tinggal mereka. Menurut masyarakat Desa Uwa, Ebu Gogo memiliki bentuk tubuh yang mirip dengan manusia, namun mereka memiliki tinggi badan sekitar 1 meter dan seluruh tubuh ditumbuhi bulu. Pada masa itu, masyarakat belum mengetahui keberadaan Ebu Gogo. Keberadaan mereka baru diketahui ketika Emah Huma, atau yang dalam bahasa Indonesia disebut Nenek Huma, membuka lahan untuk berkebun. Saat itu, Emah Huma bertemu dengan segerombolan Ebu Gogo. Sejak saat itulah, masyarakat mengetahui bahwa di Gunung Ebu Lobo terdapat makhluk yang disebut Ebu Gogo. Suatu ketika, masyarakat Uwa mengadakan sebuah upacara adat yang meriah. Acara tersebut dibuka dengan lagu Taudai atau Teke yang dinyanyikan dengan penuh kegembiraan. Keramaian itu menarik perhatian Ebu Gogo. Mereka datang untuk menonton dan bahkan ikut menampilkan tarian mereka sendiri. Setelah acara selesai, masyarakat Uwa membagikan makanan dan minuman bagi semua orang, termasuk Ebu Gogo yang ikut hadir di acara tersebut. Makanan tersebut disajikan menggunakan wadah yang terbuat dari kulit labu kuning. Isi labu terlebih dahulu dikeluarkan, kemudian kulitnya dijemur hingga kering, sehingga dapat digunakan sebagai tempat makanan. Ebu Gogo makan dengan sangat lahap, sehingga semua makanan habis. Namun setelah acara selesai, masyarakat terkejut karena wadah makanan yang digunakan juga ikut hilang. Ketika ditanya kemana perginya wadah tersebut, Ebu Gogo menjawab, "Kami telan semua." Dalam bahasa mereka disebut jale jede, yang berarti ada di dalam perut. Mendengar jawaban tersebut, masyarakat merasa heran. Ternyata, Ebu Gogo tidak hanya memakan makanan yang diberikan, tetapi juga menelan wadah makanan yang terbuat dari kulit labu kuning. Setelah itu, Ebu Gogo kembali menari hingga acara selesai dan pulang ke gua. Beberapa waktu kemudian, musim tanam tiba. Emah Huma menanam berbagai jenis tanaman seperti mentimun, labu kuning, ubi jalar, dan ubi kayu. Karena tanahnya sangat subur, semua tanaman tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah. Namun, pada suatu pagi buta, segerombolan Ebu Gogo datang mencari makanan. Mereka menemukan kebun milik Emah Huma dan sangat senang melihat banyak tanaman yang siap dipanen. Mereka pun memakan dan mencuri hasil kebun tersebut. Ketika Emah Huma datang memeriksa kebunnya pada siang hari, ia melihat bahwa hasil panennya berkurang. Kejadian itu terus berulang selama beberapa hari. Karena merasa kesal, Emah Huma memutuskan untuk datang lebih pagi guna mengetahui siapa pencurinya. Pagi itu, Emah Huma mendapati seorang anak Ebu Gogo sedang tertidur di atas bale-bale pondok. Sementara itu, Ebu Gogo lainnya sedang mencuri makanan di kebun. Karena marah, Emah Huma menusuk tubuh anak Ebu Gogo dengan ijuk hingga meninggal dunia. Setelah itu, ia masuk ke dalam pondok dan melepaskan anjing peliharaannya. Sementara Ebu Gogo yang sedang mencuri hasil kebun terus bersorak gembira sambil berteriak,
kate-kate, ije-ije, yang berarti mentimun dan labu kuning. Ketika mereka merasa kenyang dan puas, mereka kembali ke pondok untuk menjemput anak mereka. Namun setibanya di sana, mereka menemukan anak tersebut sudah meninggal. Mereka sangat sedih dan berusaha membawa tubuh anak itu. Tetapi saat itu, Emah Huma keluar bersama anjingnya dan langsung mengejar mereka. Karena ketakutan, Ebu Gogo berlari sambil berteriak, "Emah Huma, Emah Huma, ku ako kau aki kiki au," yang berarti, "Emah Huma, panggil kembali anjingmu, nanti menggigit kami." Namun, Emah Huma terus mengejar mereka hingga ke gua. Karena khawatir hasil kebunnya akan terus dicuri, Emah Huma mencari cara untuk membasmi Ebu Gogo. Akhirnya, ia mengajak masyarakat Uwa mengumpulkan banyak ijuk. Emah Huma berkata kepada orang Uwa, "Kita harus mengumpulkan banyak ijuk untuk membasmi Ebu Gogo. Kalau tidak, hasil kebun akan habis dicuri mereka." Masyarakat pun bekerja sama mengumpulkan ijuk dalam jumlah besar. Setelah mengetahui waktu ketika Ebu Gogo sedang tidur di dalam gua, Emah Huma dan masyarakat Uwa datang menutupi seluruh lubang keluar masuk gua dengan ijuk. Setelah itu, mereka membakar ijuk tersebut. Api semakin membesar dan merambat ke dalam gua. Saat Ebu Gogo terbangun, api telah mengepung mereka dari berbagai arah. Mereka panik dan berusaha menyelamatkan diri. Namun, seluruh jalan keluar telah tertutup. Akhirnya, mereka terjebak dan mati terbakar di dalam gua. Setelah memastikan api padam dan tidak ada lagi Ebu Gogo yang selamat, masyarakat Uwa kembali ke kampung. Namun pada sore hari, sepasang Ebu Gogo yang sedang mencari makanan di tempat yang jauh pulang ke gua. Mereka terkejut melihat tempat tinggal mereka telah menjadi lautan abu dan hanya tersisa tulang belulang. Mereka sangat sedih karena kehilangan keluarga dan kerabat mereka. Karena tidak memiliki tempat tinggal lagi, mereka memutuskan untuk pergi meninggalkan gua. Setelah berjalan sangat lama, mereka tiba di daerah perbatasan Soa dan Riung, tepatnya di Keju Meje. Di tempat itu mereka merasa aman dan memutuskan untuk menetap. Mereka kemudian hidup berkeluarga dan memiliki keturunan. Demikianlah cerita rakyat Ebu Gogo yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat. Melalui cerita ini, kita dapat mengenal kepercayaan, budaya, dan sejarah lisan yang hidup dan terus diwariskan oleh masyarakat hingga saat ini. Dari cerita ini, kita dapat mengambil pesan moral bahwa kita harus menghargai milik orang lain dan tidak mengambil sesuatu yang bukan hak kita, serta menjaga warisan budaya yang telah diwariskan oleh para leluhur. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang budaya daerah Indonesia. Sampai jumpa.